dari Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Perkenalkan, saya Sevira Wisanti dari UPT SMPN 3 Koto 11 Tarusan. Saya Rini Susanti dari UPT SMPN 9 Koto 11 Tarusan. Saya Febri Dayani dari UPT SMP Negeri 9 Koto 11 Tarusan. Baiklah, pada video ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Rini. Bagaimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah baik. Bu Rini bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Begini Bu Ani, sebelum kita melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ani. Yang pertama sekali, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada saat coaching, saya akan menilai coachee dan coachee dengan menggunakan rubrik penilaian, yaitu apakah coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kemudian bagaimana cara Bu Ani memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Lalu bagaimana juga cara Bu Ani menanggapi pertanyaan dari coachingnya. Nah, jangan lupa nanti menggunakan prinsip coaching juga, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya berikan pada Bu Ani adalah kompetensi apa yang ingin Ibu Ani kembangkan pada coaching hari ini? Potensi yang ingin saya kembangkan pada kali ini adalah presentasi atau mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan yang kedua, kompetensi manakah yang ingin Ibu Ani kembangkan secara spesifik dalam observasi hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu. Indikator yang bagaimana yang Ibu Ani inginkan pada coaching kali ini? Saya ingin coaching kita hari ini menemukan solusi dari permasalahannya atau langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan masalah tersebut. Baiklah, demikian dulu pra-observasi kita hari ini. Silakan Ibu Ani melakukan coaching terhadap coachee ya. Terima kasih Bu Ani. Ya, terima kasih kembali Bu Rini. Assalamualaikum Bu Vira. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ani, alhamdulillah kabar saya hari ini sehat Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Tapi Bu, saya sedikit ada masalah nih Bu. Oh begitu, ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, tapi mohon maaf sebelumnya ya Bu, mengganggu waktu Ibu. Bisa saya minta waktu Ibu sebentar Bu? Tentu saja bisa Bu. Alhamdulillah saya ada waktu sekarang ya Bu. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, sebenarnya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Saya berharap dengan nantinya saya bercerita dengan Bu Ani, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh, memangnya Ibu Vira ada masalah apa? Coba Ibu ceritakan, siapa tahu saya bisa bantu. Oh iya begini Bu Ani, salah satu siswa di kelas saya itu saat saya mengajar, dia selalu mengantuk bahkan tertidur saat belajar dengan saya Bu. Saya jadi agak sedikit bingung melihat siswa yang seperti itu Bu. Oh baik, tadi Bu Vira bilang ada satu murid Ibu yang selalu mengantuk, bahkan sampai tertidur pada saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Nah, kira-kira menurut Ibu Vira sudah mencari tahu belum penyebab kenapa anak bisa demikian? Sudah Bu Hani, jadi saya sudah memanggil siswa tersebut dan menanyakan penyebab kenapa dia demikian Bu. Lalu
pengamatan Ibu Vira, kira-kira mengapa murid tersebut sering mengantuk dan bahkan sampai tertidur di kelas? Oh, jadi begini Bu, setelah saya bertanya kepada murid saya tersebut, penyebab mengapa dia mengantuk bahkan sampai tertidur di kelas itu Bu, karena katanya saya menggunakan metode ceramah saat proses pembelajaran Bu, jadi dia mungkin bosan, jadi itu mungkin yang jadi penyebabnya Bu. Oh begitu. Nah, kira-kira apa kondisi ideal yang Ibu Vira harapkan dari kondisi anak tersebut? Tentu saja saya menginginkan anak tersebut dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan serius dengan saya Bu. Oh, kalau begitu, apa yang bisa Ibu Vira lakukan untuk membuat anak tersebut tidak mengantuk bahkan sampai tertidur saat kegiatan mengajar Ibu Vira tersebut? Jadi begini Bu, berdasarkan dari pengamatan saya, ternyata selama ini saya menggunakan metode yang monoton dalam proses pembelajaran di kelas Bu, sehingga ada siswa yang mengantuk bahkan sampai tertidur saat proses pembelajaran. Jadi Bu Ani, mungkin hal yang akan saya coba yaitu menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga memperbanyak ice breaking dalam proses pembelajaran. Kemudian saya juga memberikan pembelajaran yang menarik mungkin sehingga murid tersebut lebih bersemangat dan tidak tertidur lagi saat belajar dengan saya Bu. Oh begitu. Jadi apakah ada metode yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi begini Bu, saya pernah menayangkan video animasi tentang motivasi. Nah, hal itu berhasil menarik perhatian siswa saya Bu, sehingga mereka mampu mengambil pembelajaran dari video tersebut. Kemudian mereka juga bersemangat mengikuti proses pembelajaran dengan saya. Nah, selain itu saya juga pernah menayangkan video pembelajaran yang pernah saya upload di YouTube. Hal tersebut juga membuat mereka lebih tertarik untuk belajar sehingga mereka tidak mengantuk lagi di dalam kelas Bu. Oh itu luar biasa sekali Ibu Vira. Kalau begitu, kalau diberi rating dari 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu Vira seberapa besar keberhasilan metode itu untuk membuat murid Ibu tidak mengantuk lagi di kelas? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya mungkin Bu antara 8 sampai 9 Bu. Baiklah. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Ibu Vira lakukan dan bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu lakukan tersebut? Rencananya saya akan melakukan proses pembelajaran yang bervariasi Bu. Contohnya mungkin dengan pembelajaran diferensiasi. Kemudian saya juga akan selalu berusaha melakukan ice breaking di dalam proses pembelajaran. Kemudian saya juga akan selalu mengupdate informasi terbaru yang berkaitan dengan metode pembelajaran yang efektif. Mungkin itu. Baik, sepertinya itu rencana yang bagus Bu. Kira-kira siapa yang bisa bantu Ibu Vira dalam menyusun maupun menjalankan rencana tersebut? Mungkin kalau yang bisa membantu saya mungkin kepala sekolah dan juga rekan sejawat di sekolah Bu. Oh baiklah, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Kalau untuk melakukan rencana tersebut mungkin dalam waktu dekat ini Bu, tapi mungkin yang membuat lama itu proses implementasinya di kelas Bu, karena kan membutuhkan waktu. Selain murid saya yang beragam, dia juga memiliki karakter yang berbeda-beda gitu. Oh begitu. Jadi kapan Ibu Vira akan memulai melakukan ini? Insya Allah secepatnya Bu. Mudah-mudahan murid saya dapat menerima pembelajaran yang akan saya berikan ini dengan baik ya Bu. Doakan ya Bu. Amin, saya doakan ya Bu. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu Vira lakukan agar rencana Ibu Vira ini terlaksana dengan baik? Sepertinya saya akan konsisten untuk terus memperbarui pengetahuan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga harus selalu berkolaborasi dengan teman sejawat serta melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang akan saya lakukan Bu. Oh begitu. Kira-kira dalam melakukan hal tersebut, Bu Vira membutuhkan dukungan dari siapa? Ada pihak lain? Kalau dari pihak lain mungkin Bu, untuk sarana dan prasarana dan
bantuan dukungan moral mungkin sudah saya dapatkan dari sekolah Bu, dari rekan sejawat maupun kepala sekolah. Itu baiklah Bu, kalau begitu semoga rencana Bu Vira bisa berjalan dengan baik ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu Vira setelah sejenak kita berbincang-bincang ini? Alhamdulillah Bu Hani, saya sangat lega setelah bercerita bersama Ibu. Saya merasa menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu Vira. Lalu apakah ada hal lain yang ingin Ibu Vira sampaikan? Mungkin saya rasa cukup Bu, hal itu aja yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Gitu ya. Oke Bu Vira, kalau begitu saya senang sekali mendengarkan cerita dari Bu Vira. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Amin. Kalau begitu sampai jumpa ya Ibu Vira. Iya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu telah mau bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Saya tunggu gebrakan selanjutnya. Assalamualaikum Bu Vira. Waalaikumsalam Pak Ani. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Rini. Tadi Bu Ani sudah melakukan percakapan dengan Bu Vira. Baiklah Bu Ani, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Ani. Apa saja yang telah Bu Ani lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi saya telah melakukan coaching dengan melakukan alur tirta. Jadi saya telah menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut dapat menggali coaching untuk dapat menceritakan permasalahan serta menemukan solusinya. Selama Bu Ani melakukan coaching, sudah berjalan dengan baik dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Bu Ani juga sudah menggali coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Vira sehingga Bu Vira dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Selain itu, coaching yang dilakukan juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Pertanyaan terakhir, ya Bu Ani, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Ani kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru Ibu Ani lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah ini lebih memahami lagi apa yang saya lakukan sehingga bisa melakukan coaching dengan baik lagi ya Bu. Baiklah Bu Ani, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikianlah Bu Ani, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Bu Rini. Ya, Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Ini, Waalaikumsalam Bu Vira. bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu Vira gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Jadi begini, sebelum kita nanti melakukan coaching, saya sebagai observer Ibu akan melihat proses coaching Ibu nanti, yang mana Ibu sebagai coach dan nanti Ibu ada teman Ibu sebagai coaching. Nah, namun sebelum Ibu nanti melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu mengenai rubrik penilaian. Yang mana nanti saya berharap dalam percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip sebagai coach, yaitu ada nanti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian Ibu tentunya juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu ada presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot yang nantinya dengan teknik rasa. Nah, kemudian saya juga berharap nanti saat melakukan proses coaching, Ibu jangan lupa menerapkan alur dari tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian ada rencana dan tanggung jawab. Jadi Bu Rini, itu yang menjadi rubrik penilaian kita nanti saat proses coaching Ibu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, atau ada pertanyaan dari Bu Rini? Tidak. Nah, kalau tidak, jadi untuk memulai proses coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nanti sama Ibu. Yang mana pertanyaan pertama yang akan saya berikan kepada Ibu yaitu kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu berikan pada saat coaching hari ini? Potensi yang akan saya kembangkan pada kali ini yaitu presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa.
Oh begitu. Nah, untuk pertanyaan saya yang kedua, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik nanti saat diobservasi? Oh, jadi yang secara spesifiknya kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya akan melaksanakan mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Kemudian Bu, indikator yang bagaimana yang nantinya Ibu ingin kembangkan pada coaching kali ini? Saya ingin coaching kita ini menemukan solusi dari permasalahannya atau langkah-langkah yang diambilnya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oh begitu. Baiklah Bu, kalau demikian mungkin hanya itu ya observasi kita pada hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching nantinya terhadap coach Ibu. Semoga proses coaching Ibu pada hari ini berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu. Iya sama-sama Bu Rini. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Rini. Bagaimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah baik Bu. Tapi ada sedikit ganjalan di hati saya yang saya rasakan saat ini Bu. Oh ya, apakah itu? Oh iya Bu, tapi mohon maaf sebelumnya Bu, Ibu Rini ada waktu untuk saya sebentar? Ada, untuk Bu Ani ada. Oh kalau begitu jika Ibu tidak sibuk kan bisa kita berbicara sebentar ya Bu. Iya. Begini Bu, sebenarnya saya ingin menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang Bu. Saya sangat berharap setelah saya bercerita dengan Bu Rini, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Oh gitu. Memang apa yang harus dibicarakan Bu? Mana tahu saya bisa bantu. Begini ya Bu, salah satu siswa saya selalu mengantuk saat belajar dengan saya Bu. Malahan pas ketika saya menerangkan, malahan dia kadang-kadang tertidur Bu ketika saya menerangkan gitu Bu. Jadi saya agak sedikit pusing gitu ya Bu, cara menghadapi siswa tersebut. Oh, jadi siswanya mengantuk saat pembelajaran. Kira-kira Bu Ani sudah tahu apa penyebab permasalahannya itu? Sudah Bu, saya sudah pernah memanggil anak tersebut dan menanyakan kenapa dia bisa seperti demikian. Apa penyebabnya? Lalu dari pengamatan Bu Ani, kira-kira mengapa murid tersebut sering tidur di dalam kelas? Oh ternyata begini Bu, setelah saya bertanya kepada anak tersebut penyebab mengapa dia mengantuk dan malahan kadang-kadang tertidur di kelas, karena saya memberikan pembelajaran yang dengan metode ceramah gitu ya Bu. Kira-kira begitulah Bu ceritanya. Oh begitu. Nah, kira-kira kondisi ideal apa yang Ibu Ani harapkan? Ini ya Bu, tentu saya sangat menginginkan murid tersebut bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, tapi tanpa ada rasa mengantuk dan malahan jangan sampai dia tertidur saat saya mengajar gitu ya Bu. Oh, kalau begitu apa yang Ibu Ani lakukan agar siswanya tidak mengantuk saat pembelajaran dalam kelas? Jadi begini Bu, berdasarkan pengamatan saya, ternyata selama ini selalu menggunakan metode yang monoton dalam proses pembelajaran di kelas Bu, sehingga ada anak saya yang mengantuk dan malahan bisa tertidur begitu ya Bu Rini. Jadi mungkin hal yang akan saya coba terapkan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya Bu. Dan mungkin saya akan memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik sehingga murid lebih bersemangat untuk belajar dan terhindar dari rasa mengantuk dan jangan sampai tertidur seperti itu ya Bu. Oh gitu. Jadi apa metode yang bisa Ibu Ani lakukan dalam mengatasi masalah tersebut? Ada Bu, saya pernah menayangkan video animasi untuk memberi dia motivasi saat belajar gitu ya Bu, dan hal itu berhasil menarik perhatian siswa saya tersebut sehingga mereka mampu mengambil pembelajaran dari video yang saya berikan.
dan mereka juga bersemangat mengikuti alur pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian saya juga pernah menayangkan video pembelajaran yang saya upload di YouTube begitu ya Bu. Hal ini juga mampu menarik perhatian anak tersebut. Mereka lebih fokus dan tidak mengantuk saat belajar dengan saya begitu Bu. Wah, mantap, luar biasa. Kalau begitu dari ratingnya 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Ani seberapa keberhasilan metode ini menurut Bu Ani agar siswanya tidak mengantuk dalam kelas? Kalau saya beri peringkat gitu ya Bu, mungkin di antara 8 sampai 9 gitu ya Bu. Bagus ya. Baiklah Bu Ani, selanjutnya apa rencana Bu Ani yang akan dilakukan untuk melengkapi langkah-langkah yang kedepannya apa? Begini Bu, rencana yang akan saya lakukan yaitu saya akan menerapkan pembelajaran bervariasi Bu. Salah satunya dengan pendekatan berdiferensiasi, dan saya juga akan selalu berusaha memasukkan kegiatan ice breaking ketika saat pembelajaran, serta mengupload informasi terbaru yang berkaitan dengan pembelajaran yang efektif begitu Bu. Jadi langkah yang Bu Ani lakukan itu sangat bagus. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Ani dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Sepertinya yang bisa membantu saya kepala sekolah dan juga rekan sejawat Bu. Ternyata itu membutuhkan waktu ya. Memang berapa lama waktu yang ingin Ibu Ani butuhkan? Kalau untuk melakukannya, saya rasa saya bisa melaksanakan dalam waktu dekat ini Bu. Tapi karena murid saya yang beragam, mungkin saya agak membutuhkan waktu begitu ya Bu. Hasil dari implementasi kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan tersebut gitu Bu. Lalu kapan Bu Ani melakukannya? Insya Allah secepatnya Bu. Mudah-mudahan murid saya dapat menerima pembelajaran yang akan saya lakukan tersebut. Semoga terlaksana semuanya ya Bu Ani ya. Amin. Baiklah Bu Ani, kemudian komitmen yang apa yang Bu Ani lakukan agar rencana ini bisa terlaksana dengan baik? Sepertinya saya akan konsisten untuk terus memperbarui pengetahuan saya Bu tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu. Kemudian saya juga harus berkolaborasi dengan rekan sejawat serta melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Segala sesuatunya pasti tidak bisa dilaksanakan dengan sendirinya kan. Jadi kira-kira Bu Ani membutuhkan dukungan dari pihak lain kah? Kalau dari pihak lain saya sudah mendapatkan dukungan Bu berupa sarana dan prasarana serta juga dukungan moral dari sekolah itu Bu. Bagus. Jadi baiklah kalau begitu Bu Ani, semoga rencana Bu Ani ini berjalan dengan baik ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Ani setelah berbincang barusan? Alhamdulillah ya Bu, saya agak lega dan merasa senang ya, senang sekali ya Bu. Saya merasa saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah, semua telah rasa plong ya. Iya Bu. Lalu apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Saya rasa cukup Bu, terima kasih banyak Bu karena sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Berkat Ibu saya dapat menemukan solusi permasalahan saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya Ibu Rini. Iya, sama-sama Bu Ani. Saya pun juga senang mendengarkan apa yang Ibu Ani ceritakan barusan. Semoga kerjasama kita selalu terjalin ya Bu Ani dan saling berbagi. Sampai jumpa Bu Ani. Ya, sampai jumpa juga Bu Rini. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Ira. Ya Bu Rini, tadi Bu Rini kan sudah melakukan percakapan dengan Bu Ani. Jadi saya ingin mengadukan beberapa pertanyaan pada Ibu. Yang pertama, apa saja yang telah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan?
Ya Bu, tadi saya telah melakukan coaching dengan alur tirta. Jadi saya telah menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut dapat menggali coaching untuk dapat menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Oh, jadi begitu. Nah, jadi selama tadi Bu Rini melakukan coaching, itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian prosesnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Rini juga sudah menggali coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ani, sehingga Bu Ani bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Selain itu, coaching yang dilakukan tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari saya Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang baru Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah ingin lebih memahami lagi apa yang saya lakukan sehingga saya melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oh begitu, baik Bu, semoga kedepannya kita nanti bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi. Demikian ya Bu, terima kasih Bu Rini. Ya, sama-sama Bu Fira. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Fira. Gimana kabarnya hari ini Bu? Baik, alhamdulillah. Bu Fira bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Ya Bu Fira, begini Bu Fira, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Kira-kira Bu Fira punya waktu nggak untuk mendengarkan cerita saya? Oh iya Bu, saya alhamdulillah ada waktu untuk Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, saya ada sesuatu yang mengganjal dalam pemikiran saya karena siswa saya ini kurang termotivasi dalam pembelajaran Bu. Oh memangnya, coba Ibu ceritakan, siapa tahu nanti saya bisa bantu Ibu. Kronologisnya bagaimana Bu? Begini Bu, saya kan guru bahasa Indonesia. Saya ingin menciptakan siswa saya yang handal dalam menulis, terutama materi cerpen. Jadi dalam pembelajaran cerpen, siswa saya susah untuk memulai menulis Bu. Oh begitu, tadi Ibu bilang siswa Ibu kurang termotivasi saat belajar dengan Ibu. Nah kira-kira Ibu sudah mencari tahu belum penyebab dari permasalahan itu? Iya, setelah pengamatan, ternyata siswa saya ini susah memulai tulisan, merasa tidak pede, kurang percaya diri dia Bu. Kadang tulisan yang ditulisnya ada yang dibaca sama temannya, jadi takut ceritanya diketahui sama teman-temannya Bu. Oh begitu. Nah, kira-kira dengan kondisi demikian, kondisi ideal seperti apa yang Ibu Rini inginkan? Saya ingin siswa saya bisa menulis dan itu akan saya buat sebuah kumpulan cerpen. Jadi membuat kumpulan cerpen, dari situ siswa saya punya karya nanti dibukukan dan saya berharap itu bisa dipublikasikan. Jadi siswa yang lain termotivasi untuk bisa menulis cerpen, dan apalagi sekarang kan sosial medianya sudah melebar luas, jadi siswa saya bisa belajar dari cerpen-cerpen yang dipublikasikan begitu Bu. Oh begitu, sepertinya itu ide yang bagus Bu. Tapi apakah ada metode yang dapat Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Bu? Iya, mungkin selama ini metode yang saya terapkan kurang menarik. Jadi siswa saya merasa kurang termotivasi. Dan saya berharap ada bercita-cita ingin membuat metode pembelajaran lebih menarik. Mungkin kalau saya menerapkan kurang bagus mungkin, atau mungkin karena masih gurunya, dan saya berharap akan membawa atau mendatangkan seorang penulis Bu dari luar sekolah ke dalam ke lingkungan sekolah saya begitu. Oh begitu, sepertinya itu ide yang sangat luar biasa Bu. Tapi kalau misalnya saya berikan rating itu dari 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Rini seberapa keberhasilan dari metode tersebut? Saya berharap mungkin ratingnya dari 8-9 gitu Bu. Oh begitu, luar biasa ya Bu. Selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu Rini lakukan dan bagaimana langkah-langkah ke depannya Bu?
insya Allah saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat dulu Bu. Dan itu tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari kepala sekolah juga. Jadi rekan sejawat dulu yang utama Bu. Jadi apalagi teman-teman yang serumpun dengan saya, insya Allah bisa melaksanakannya Bu. Karena tanpa kerjasama tidak akan terlaksana gitu. Oh ya, berarti nanti Ibu membutuhkan bantuan dari rekan sejawat serta juga kepala sekolah gitu ya Bu. Kemudian selain itu mungkin Ibu ada dukungan dari pihak lain nggak? Tentu juga Bu, dari dukungan mungkin seperti saya ingin mempublikasikannya, apalagi dengan terutama cerpen-cerpen yang nanti saya cari salah satu cerpennya lalu saya publikasikan Bu ke dalam media sosial. Itu yang utama dulu, salah satu. Tapi kalau semuanya sudah klop, barulah saya bukukan, begitu Bu. Oh, jadi begitu ya Bu. Nah, kira-kira kapan Bu ini mulai melakukannya? Insya Allah secepatnya Bu, karena saya ingin lebih cepat lebih baik gitu. Ya, bagus ya Bu. Kemudian komitmen seperti apa mungkin yang Ibu Rini lakukan agar rencana Ibu Rini itu bisa terlaksana dengan baik? Insya Allah saya akan selalu bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman sejawat, dan itu saya akan melaksanakannya sampai ke depannya, karena siswa-siswa saya itu saya akan mengutamakannya, karena dengan cerpen semua bisa meluahkan perasaannya gitu. Wah, luar biasa ya Bu ya. Semoga rencana Bu Rini ini bisa berjalan dengan baik ya Bu. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bu Rini setelah kita melakukan bincang-bincang pada hari ini? Saya merasa bahagia dan plong, ternyata terjawab semua solusi yang merasa saya selama ini ada kendala, sudah terjawab semuanya Bu. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu Rini. Kemudian apakah ada hal lain yang ingin Ibu Rini sampaikan? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya mendengarkan cerita saya. Oh iya, sama-sama ya Bu Rini. Saya juga senang mendengarkan cerita dari Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu, kemudian saling bertukar pikiran. Ya Bu, terima kasih ya Bu Fira. Iya, sama-sama Bu. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu. Assalamualaikum Bu Fira. Waalaikumsalam Bu Ani. Tadi Bu Fira sudah melakukan percakapan dengan Ibu Rini ya. Iya Bu. Baiklah Bu Fira, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu Fira. Apa yang telah Ibu Fira lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi begini Bu, tadi kan saya telah melakukan coaching dengan melakukan alur tirta, yang mana di sana ada tadi menentukan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut dapat menggali koci untuk dapat menceritakan permasalahannya serta menemukan solusi dari permasalahan tersebut Bu. Ya. Selama Bu Fira melakukan coaching sudah berjalan dengan baik dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Sudah Bu? Selama Bu Fira melakukan coaching sudah berjalan dengan baik dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Bu Fira juga sudah melakukan coaching dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Rini sehingga Bu Rini bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Selain itu, coaching yang dilakukan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu Fira, kompetensi apa apalagi yang ingin Ibu Fira kembangkan berdasarkan pada hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Mungkin untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini, Bu Hani, mungkin saya ingin lebih memahami lagi apa yang saya lakukan sehingga bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu Fira, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian ya Bu Fira, terima kasih ya Bu Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.